Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas tentang sosok Pak Idrus Romli, kaum muslimin, ya. Sosok singa aswaja. Sepertinya Pak Idrus Romli ini memang menghalalkan segala cara untuk memfitnah dakwah sunnah kaum muslimin, ya. Kami mendapatkan sebuah video di mana Pak Idrus Romli sedang berbicara tentang sosok Ustadz Firanda. Akan tetapi di dalam obrolan Pak Idrus Romli dengan Kiai ini, ya, ini sangat terlihat mereka ini membuat konten, tapi isinya playing victim kaum muslimin. Ya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan dakwah sunnah, akan tetapi ya dengan cara-cara yang busuk kaum muslimin, ya. Dan kami kalau menyebut ya isi dalam obrolan mereka ini, ya mereka ini maling, teriak maling kaum muslimin, ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Hei, kata Piranda, orang ahli bid'ah itu memakai dalil setengah-setengah ya, dan sebagian dibuang. Itu gimana menurut ya? Nah kaum muslimin, cukup jelas di dalam video ini mereka menyebut nama Ustadz Firanda Andirja. Mereka mengatakan bahwa Ustadz Firanda Andirja mengatakan bahwa ahlul bid'ah itu pakai dalilnya setengah-setengah. Ya. Setengahnya dipakai, setengahnya dibuang. Entah mereka mengutip perkataan Ustadz Firanda Andirja yang mana, wallahu alam bishawab kaum muslimin, ya. Tapi bagi kami ahlul bid'ah itu ya lebih parah dari apa yang disampaikan Ustadz Firanda Andirja. Kalaupun benar Ustadz Firanda Andirja mengatakan seperti itu, bagi kami lebih parah dari itu. Ya. Ahlul bid'ah itu ya bukan hanya memakai dalil setengah-setengah. Mereka kadang-kadang juga ngarang dalil. Nggak ada dalilnya mereka ngarang-ngarang. Dan ya alasan mereka macam-macam. Dapat hadis dari mimpi. Ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dapat hadis dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dan yang seperti itu bukan hanya satu dua hadis, banyak kaum muslimin. Ya. Kemarin kita angkat video dari Sekumpul yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang minum kopi, kemudian di mulutnya masih ada bekas kopi, maka selama itu malaikat memohonkan ampunan. Kemudian dikatakan, barang siapa yang meninggal dunia, kemudian di dalam perutnya masih ada kopi, maka dia akan masuk surga. Coba, itu hadis apa itu kaum muslimin? Ya, itu kan jelas-jelas ngarang dalil. Ya, bukan hanya sekedar ya pakai setengah dalil, setengahnya dibuang. Ya, bukan. Tapi pure itu semuanya dalil palsu, dalil karangan mereka. Pokoknya demi melegalkan amaliyah-amaliyah bid'ah mereka, mereka nggak segan-segan ngarang dalil. Ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man a'dhama maulidi wajabat lahu syafaati. Hah? Demi melegalkan acara perayaan Maulid, mereka ngarang dalil. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang mengagungkan Maulidku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Padahal itu hadis palsu. Ya. Diakui sendiri oleh orang Aswaja. Buya Yahya ada menyampaikannya seperti itu kaum muslimin. Itu hadis palsu. Ya. Hadis palsu. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Hadis palsu banyak. Kalau Anda melaksanakan maulid Nabi, ada penjelasan tidak harus membawa hadis palsu. Hadis palsu tidak boleh, termasuk di antaranya qaul Nabi, kata Nabi, man 'azzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, wajabat syafaati, wajib mendapatkan syafaatku, itu bohong. Nabi tidak pernah berucap seperti itu. Nah kaum muslimin, ya, Buya Yahya mengakui bahwa itu hadis palsu. Dan Buya Yahya ini ya sejalur dengan Pak Idrus Romli. Sama-sama pengurus NU garis lurus. Tapi jelas Buya Yahya mengakui bahwa itu adalah hadis palsu. Yang memalsukan siapa? Ya ahlul bid'ah. Untuk apa? Untuk mendukung amaliyah bid'ah mereka. Supaya apa? Supaya amaliyah bid'ah mereka ya terus bisa mereka amalkan. Coba, ya. Jadi ini bukan setengah-setengah dalilnya, tapi ya dalil jelas palsu. Kalau setengah-setengah itu masih maklum lah. Ya, meskipun itu salah juga, tapi masih maklum. Artinya
Ya, pakai setengah artinya ada benernya meskipun cuma setengah. Ya, meskipun itu salah juga kalau pakai setengah-setengah. Tapi ini bukan hanya setengah-setengah. Tapi ini ngarang betul kaum muslimin. Nggak ada dalilnya mereka buat untuk mendukung amaliyah bid'ah mereka. Ya. Jadi bagi kami perkataan Ustadz Firanda, andai pun benar itu perkataan Ustadz Firanda, maka sebenarnya ya lebih parah lagi. Ya, ahlul bid'ah itu bukan hanya pakai dalil setengah-setengah, tapi pakai dalil palsu, dalil ngarang-ngarang sendiri. Ya. Dan coba kaum muslimin ya, kita simak bagaimana jawaban dari Pak Idrus Romli. Ya, itu memang kerjaan Wahabi. Jadi Wahabi ini dalil yang sesuai hawa nafsu dipakai, yang nggak cocok hawa nafsu nggak dipakai. Contohnya ya, Ya banyak, misalnya ayat-ayat mutasyabihat yang nggak jelas dipakai sama Wahabi, lalu disimpulkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Sementara ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya, yang menjelaskan kalau Abu Jahal dan Abu Lahab itu kafir dan musyrik rububiyah, gak dipakai oleh mereka. Kan gitu. Kaum muslimin ya, cukup jelas Pak Idrus Romli ini berusaha untuk playing victim kaum muslimin ya. Pak Idrus Romli membawa pembahasan ini ke arah ya penjelasan tentang tauhid yang biasa dijelaskan oleh para asatidz salafi. Ya, para asatidz salafi ini ketika menjelaskan tentang kesempurnaan tauhid, ya, maka tauhid ini dibagi menjadi 3 supaya orang ini sempurna tauhidnya. Dan ya, penjelasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu sebenarnya hanya metode penjelasan saja, bukan untuk membagi-bagi sebenarnya kaum muslimin ya. Ya nggak beda dengan ya pembagian dalam ilmu tajwid. Ya ada ilmu ikhfa, idgham, ya, ada idhar. Jadi itu hanya sekedar metode saja supaya apa? Supaya orang ini membaca Al-Qur'annya sempurna. Hanya sebatas itu saja kaum muslimin. Ya, berusaha untuk menjelaskan bagaimana tauhid yang benar. Jangan sampai tauhidnya salah. Ya, sama dengan ilmu tajwid. Ketika orang membuat ilmu tajwid, tujuannya adalah supaya orang itu bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Tapi ini ya kalau bagi kami jelas usaha dari Pak Idrus Robli untuk playing victim. Ya. Dengan membawa pembicaraan ke tema pembagian tauhid, itu orang awam bisa terkelabuhi oleh perkataan dari Pak Idrus Romli. Padahal kalau kita berbicara secara realita, ya, justru orang-orang ahlul bid'ah itu, ya, yang seperti kami sampaikan tadi, bukan hanya memakai dalil setengah-setengah, yang setengah dipakai, yang setengah ditinggalkan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi mereka itu hobi ngarang dalil. Karena banyak sekali ibadah-ibadah mereka yang sebenarnya tidak didasari dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, bahkan mereka dasari dengan dalil-dalil yang palsu kaum muslimin. Ya. Dan coba kaum muslimin, kalau kita menyimak ya, tentang amaliyah-amaliyah para ahlul bid'ah, ya, itu banyak sekali kaum muslimin yang nggak berdalil sama sekali. Coba ya, amaliyah yang seperti ini dalilnya dari mana? Ini kelakuan dari orang-orang ya grupnya dari Pak Idrus Romli. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Nah kaum muslimin, yang seperti ini dalilnya dari mana kaum muslimin? Apakah ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ya, dari Imam Syafi'i, ada ajaran ziarah kubur yang seperti ini kaum muslimin. Dan ini terjadi, dan ini kelompoknya Pak Idrus Romli kaum muslimin. Coba. Ya. Ketika mereka dikritik yang seperti ini, mereka akan mengatakan, ini kan berzikir. Coba dengar ucapannya, la ilaha illallah. Ya. Masa mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh? Ya, coba. Itu yang pakai dalil setengah-setengah siapa coba kaum muslimin? Ya. Kalimat tahlil itu ada kaum muslimin. Ya. Tapi apa ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW ziarah kubur dengan cara seperti itu
sambil berzikir, membaca tahlil, sambil berangguk-angguk, goyang-goyang kayak itu kaum muslimin. Ya, coba. Jadi siapa sebenarnya yang ya suka ngarang dalil, yang memahami dalil dengan hawa nafsu, ya sebenarnya siapa kaum muslimin? Ya kelompoknya Pak Idrus Romli sendiri kaum muslimin. Ya. Dan sangat jelas lah Pak Idrus Romli ini maling teriak maling kaum muslimin. Ya. Mereka menuduh orang-orang salafi. Ya. Mereka memakai dalil itu pertimbangannya hawa nafsu. Kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka amalkan, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka tinggalkan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat realita, ya kelompoknya Pak Idrus Romli sendiri yang seperti itu kaum muslimin. Coba ya, kalau kita lihat ketika acara perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, perayaan 1 Muharram, 10 Muharram, mereka itu berlomba-lomba untuk datang ke masjid kaum muslimin. Untuk acara-acara yang seperti itu. Padahal itu nggak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya ya dalil karangan-karangan mereka sendiri. Dalil palsu itu tadi kaum muslimin. Tapi karena amalia-amalia yang seperti itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, ya mereka laksanakan. Mereka semangat kaum muslimin. Tapi coba ketika ada azan untuk panggilan sholat yang 5 waktu. Berapa banyak mereka yang datang ke masjid kaum muslimin? Coba. Itu bukti real kaum muslimin yang bisa kita langsung saksikan. Bukan hanya sebatas tuduhan-tuduhan aswaja seperti ini dan seperti itu. Itu real kaum muslimin. Kita bisa saksikan kaum muslimin. Ketika ada acara tahlilan, perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, perayaan 1 Muharram, 10 Muharram. Nanti ada perayaan apa lagi? Perayaan Nuzulul Quran, ya, perayaan Nisfu Sya'ban. Itu mereka berlomba-lomba untuk datang ke masjid. Padahal itu nggak ada dalilnya. Sementara yang jelas-jelas diperintahkan untuk sholat berjamaah, dijanjikan pahalanya besar, mereka tinggalkan. Coba. Karena apa? Karena memang yang seperti itu tidak sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka. Dan itu bukti real kaum muslimin. Ya. Selamat berpikir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.